Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Anggota MGMP peserta Rebdis Bermutu MGMP Bahasa Indonesia wilayah Utara Kabupaten Bogor. Yang terhormat narasumber kita Bapak Haji Sain, yang kami hormati segenap jajaran pengurusan MGMP Bahasa Indonesia wilayah Utara, dan yang saya banggakan yang luar biasa Bapak dan Ibu anggota atau peserta Rebdis Bermutu MGMP Bahasa Indonesia wilayah Utara Kabupaten Bogor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Bapak dan Ibu peserta Rebdis Bermutu MGMP Bahasa Indonesia wilayah Utara Kabupaten Bogor, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan kita di IN ketiga. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang saya utarakan pada kegiatan IN kedua sesi akhir, kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya, di mana nanti kita akan mencoba presentasi dari masing-masing kelompok hasil analisis dari kita bekerja mandiri atau on kedua, dimulai dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin 3 hari. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah berkolaborasi dengan kelompok-kelompoknya, sudah mengerjakan hasil LK kedua ini. Nah, pada kesempatan ini kami selaku panitia mengharap kepada teman-teman untuk presentasi dengan menyebutkan nama, kemudian kelompok berapa. Nanti silakan untuk presentasi hasil analisis soal-soal AKM yang sudah Bapak dan Ibu download atau Bapak dan Ibu sudah kerjakan di kegiatan on kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tansuci dari SMP 3 Parung Panjang, perwakilan dari kelompok 1. Dari kelompok 1, literasi soal nomor 1, kelompok 1 Parung Panjang. Literasi teks fiksi level 4 untuk kelas 7 dan 8. Kompetensinya mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Yang ketiga, pilihan ganda kompleks. Di sini ada contoh dialog drama yang judulnya Persahabatan Itu Indah. Dialognya yaitu, Dina, Win, besok pagi kan libur sekolah. Kamu ada waktu nggak untuk nemenin aku ke rumah tanteku? Kata Dina. Linda menjawab, besok? Aku belum tahu ya, emangnya kamu ada perlu apa ke rumah tante kamu? Kata sopir mobil box, kenapa non? Bannya bocor ya? Dina pun menjawab, iya, bisa minta tolong angkutin motor aku sampai bengkel nggak? Motor tersebut didorong oleh mereka berempat secara bergantian, hingga akhirnya mereka tiba di salah satu bengkel tambal ban. Nah, di situ adalah salah satu contoh dialog drama yang dimana ya timbul pertanyaan, di mana sajakah latar tempat terjadinya peristiwa di dalam drama tersebut. Dalam drama tersebut itu ada terdiri dari suatu tempat, jalan, bengkel motor, rumah tante, dan rumah Dina. Format analisis yang kami buat, aspek visual yaitu persahabatan itu indah.
Jenis soal AKM literasi. Kompetensi menemukan informasi. Subkompetensinya mencari dan memilih informasi yang relevan. Rincian kompetensi mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi. Untuk kelasnya level atau kelas, levelnya level 4, kelasnya 7 dan 8. Kontennya adalah teks fiksi. Konteksnya sosial, budaya, dan bentuk soalnya pilihan ganda kompleks. Jawaban soal dan langkah-langkah untuk menjawab soal di atas ya adalah di suatu tempat dan di jalan. Langkah-langkah untuk menjawab soal tersebut antara lain, pertama, membaca teks fiksi, yang kedua, memahami isi teks dan memahami soal, yang ketiga, menemukan informasi yang terdapat dalam teks, dan yang keempat, menjawab soal. Dalam soal tersebut, maka latarnya adalah suatu tempat dan jalan. Terima kasih ya. Itu berikut paparan dari kelompok 1 tentang soal AKM literasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, aplaus luar biasa. Terima kasih Pak Samsudin sudah menjawab analisis soal sudah lengkap ya Bapak dan Ibu tadi sudah dibacakan oleh Pak Samsudin, kemudian hasil analisisnya, kemudian di situ juga sudah Pak Samsudin sudah menjawab langkah-langkah untuk menjawab dari pertanyaan tadi. Sekarang kami persilahkan dari kelompok 2 dari Kecamatan Parung untuk mempresentasikan LK2-nya. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan coba warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan lembar kerja yang kedua, yang numerasi ya Pak. Yang literasi dulu. Yap. Saya coba share screen dulu. Baik, saya akan menyampaikan dulu tugas kami, yaitu mudah soal AKM. Judulnya ini mungkin bisa terlihat ya Pak? Iya, terlihat Pak Ki. Oke, baik. Judulnya Pancasila Ideologi Kita. Pancasila bekal hidup dari pendiri bangsa untuk Indonesia selamanya. Yang pertama, Jepang makin terdesak di Perang Pasifik. Pemerintah siapkan kemandirian guna menggagas kemerdekaan Indonesia. Akhir tahun 1944. Rumusan Pancasila menghasilkan Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta dirumus menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Format analisisnya, mungkin judul soal Pancasila Ideologi Kita, kemudian jenis soalnya literasi, kompetensi menemukan informasi dan identifikasi, levelnya level 4 ya Pak, kelas 7 dan 8, kontennya teks informasi, proses kognitifnya menemukan informasi, konteksnya saintifik, untuk soalnya pilihan ganda kompleks, dan untuk langkah-langkah menjawabnya yang pertama, saya simpel sekali ini, yang pertama membaca dan memahami stimulus, mengidentifikasi informasi, dan menentukan pernyataan yang sesuai berdasarkan infografis. Di sini yang ditanyakan waktu terjadi peristiwa, mungkin ada di sini pilihan, sangat jelas ya, kemudian tokoh yang terlibat dalam peristiwa sangat jelas, kemudian tempat terjadinya ini tidak jelas ya Pak, itu kurang jelas, tidak jelas, kemudian hasil dari setiap peristiwa tidak jelas, kemudian di sini pernyataan sidang pertama BPPK digelar di tengah situasi Perang Dunia Kedua, jawabnya A. Fakta, seluruh usulan Soekarno tentang dasar negara merupakan rumusan terbaik yang diterima peserta sidang BPPKI. Fakta, kemudian terjadi lebih dari satu usulan, karena tadi kalau nggak salah ada 5 usulan. Fakta, kemudian terdapat muatan Piagam Jakarta. Itu fakta. Mungkin itu Pak Rudi dan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Aki dari kelompok 2
dari Kecamatan Parung yang sudah mempresentasikan. Beri tepuk tangan teman-teman semua, beri aplaus. Luar biasa. Ini semangatnya luar biasa. Karakter itu kita berjuang dan harus